Pernahkah Anda memperhatikan satu hal yang sangat aneh di negeri kita? Di satu sisi, masyarakat bangga ketika anak mudanya meniru gaya rambut artis dari luar negeri. Bangga ketika fashion budaya Barat atau Korea masuk mempengaruhi anak bangsa. Bangga ketika gaya hidup yang jauh dari ajaran Islam dijadikan role model. Namun ketika seseorang memelihara jenggot yang jelas merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba dianggap mencurigakan. Ketika seorang muslim mengangkat celananya di atas mata kaki yang dibahas para ulama sejak ratusan tahun lalu, mendadak dicap sebagai ajaran yang keras. Fenomena ini membuat kita harus bertanya, mengapa sesuatu yang merupakan sunnah justru ditolak? Mengapa sebagian masyarakat begitu takut dengan ciri yang dianjurkan oleh Nabi sendiri? Sejak kapan syiar Islam dianggap lebih berbahaya daripada budaya asing? Yang lebih menarik adalah kenyataan bahwa tidak semua orang Indonesia membenci sunnah ini. Mayoritas masyarakat sebenarnya bersikap biasa saja. Banyak yang menghormati dan memahami bahwa jenggot serta celana di atas mata kaki adalah bagian dari ibadah. Masalahnya hanya satu, ada sebagian kelompok sangat vokal dan fanatik yang terus menanamkan stigma negatif. Kelompok ini bersuara sangat keras, sehingga seolah-olah mereka mewakili seluruh umat, padahal tidak. Mereka menyebarkan kalimat seperti, jenggot itu radikal, celana cingkrang itu ajaran keras. Padahal jenggot dan celana di atas mata kaki sudah ada jauh sebelum kelompok manapun muncul. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan identitas organisasi apapun. Bagian pertama, media selama bertahun-tahun telah membentuk gambaran tertentu. Setiap kali ada pemberitaan tentang terorisme, visual yang dipakai hampir selalu sosok berjenggot dan bercelana di atas mata kaki. Masyarakat akhirnya menyimpulkan tanpa berpikir, seolah-olah penampilan inilah ciri orang berbahaya. Padahal jutaan muslim di Indonesia berpenampilan demikian dengan akhlak baik, tanpa kekerasan, tanpa fanatisme, hanya karena ingin menjalankan sunnah. Bagian kedua, sebagian kelompok tradisional merasa resah. Ini bukan tentang keseluruhan umat Islam, tetapi tentang kelompok tertentu yang sangat fanatik pada tradisi turun-temurun. Ketika melihat ada muslim yang kembali kepada sunnah dengan dalil yang kuat, mereka merasa tersaingi. Mereka tidak siap menerima bahwa apa yang diajarkan Nabi ternyata berbeda dengan kebiasaan mereka. Dari sinilah muncul penolakan dan stigma. Bagian ketiga, kurangnya ilmu melahirkan prasangka. Banyak umat menilai agama bukan berdasarkan pemahaman, melainkan berdasarkan penampilan. Jenggot dianggap tidak rapi. Celana di atas mata kaki dianggap tidak sopan. Padahal seluruh mazhab fikih sejak dulu sepakat bahwa ada keutamaan pada amalan-amalan ini. Ketika ilmu ditinggalkan, prasangka yang mengambil tempat. Bagian keempat, sunnah dianggap aneh karena jarang terlihat. Di beberapa negara muslim, jenggot dan celana di atas mata kaki sangat umum. Tidak ada yang mempermasalahkan. Tetapi di sebagian wilayah Indonesia, sunnah ini asing karena tidak dibiasakan oleh masyarakat. Ketika sesuatu jarang terlihat, maka mudah dicurigai meskipun ia benar. Bagian kelima, kebanggaan kepada budaya asing lebih kuat daripada kecintaan kepada sunnah. Meniru artis dari luar negeri dianggap keren. Mengikuti tren pakaian barat dianggap modern. Tetapi mengamalkan sunnah Nabi dianggap kolot. Ironi ini sangat nyata. Sunnah yang seharusnya dihormati justru ditolak oleh sebagian masyarakat. Penutup, pada akhirnya jenggot dan celana di atas mata kaki bukanlah simbol kelompok tentu. Bukan ciri radikal. Bukan ajaran baru. Itu adalah amalan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang hidup jauh sebelum media, ormas, dan stigma-stigma modern muncul. Penolakan terhadap sunnah itu bukan karena dalil, bukan karena ilmu, tetapi karena fanatisme sebagian kelompok dan pengaruh pemberitaan bertahun-tahun. Namun, sekeras apapun sebagian orang ingin mematikan sunnah, sunnah tetap akan hidup. Di akhir zaman, orang yang menjaga sunnah mungkin terlihat sedikit, bahkan dianggap aneh. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang paling mulia.